Halo semua, selamat datang di video edukasi pengelolaan aset X Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Perkenalkan, saya Noah akan membantu rekan-rekan untuk memahami pengelolaan aset X BLBI. Kali ini, kita akan membahas aset X Bank dalam likuidasi atau aset X BDL. Adapun topik yang akan kita bahas antara lain, definisi aset dan dasar hukum pengelolaannya, sejarah aset, serta jenis aset dan cara pengelolaannya. Kalau begitu, mari kita mulai dengan bahasan pertama, definisi aset dan dasar hukum pengelolaan aset X BDL. Apa itu aset X BDL? Aset X Bank dalam likuidasi atau BDL merupakan kekayaan X Bank yang telah menerima dana talangan, fasilitas pembiayaan, dan atau dana penjaminan dari pemerintah serta dicabut izin usahanya yang diikuti dengan likuidasi bank. Pengelolaan aset X BDL dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185 Tahun 2019 tentang pengelolaan aset X Bank dalam likuidasi oleh Menteri Keuangan. Setelah memahami definisi dan dasar hukum pengelolaan aset X BDL, mari kita lanjut pada sejarah aset X BDL. Sejarah aset X BDL diawali ketika krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1997. Pemerintah menutup dan melikuidasi 16 bank yang bermasalah. Kebijakan ini merupakan pelaksanaan dari salah satu rekomendasi IMF. Demi mengganti sebagian dana nasabah, pemerintah Republik Indonesia kemudian menyalurkan dana talangan kepada bank-bank tersebut. Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi bank, 16 bank yang mengalami permasalahan likuiditas diwajibkan untuk melaksanakan pembubaran badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Dari 16 bank tersebut, dibentuklah tim likuidasi oleh 15 BDL dana talangan. Masa tugas tim likuidasi berdasarkan peraturan yaitu selama 5 tahun 180 hari. Ketika masa tugas tim likuidasi berakhir, masih terdapat 14 BDL dana talangan yang sisa kewajibannya kepada pemerintah belum diselesaikan dan sisa aset yang belum dicairkan. Permasalahan timbul karena berakhirnya masa tugas tim likuidasi tidak diikuti dengan penunjukan institusi yang bertugas menangani penyelesaian aset-aset X BDL dana talangan. Dalam rangka penyelesaian aset-aset X BDL dana talangan serta percepatan pengembalian dana talangan, diambil kebijakan serah terima aset BDL dana talangan dari tim likuidasi kepada pemerintah, CEKI Kementerian Keuangan, selaku lembaga yang menggantikan kedudukan nasabah. Untuk mempertahankan kredibilitas industri perbankan nasional dan menjaga kestabilan sistem perbankan, dibentuklah Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah atau biasa disebut UP3. Melalui UP3, jika ada bank peserta program yang mengalami likuidasi, dana nasabah akan dikembalikan secara penuh. Pada tahun 2004 sampai dengan 2005, UP3 melaksanakan pemberian jaminan pemerintah kepada 5 bank umum yang dilikuidasi. Atas penjaminan tersebut, kedudukan pemerintah kemudian menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana. Proses likuidasi dilanjutkan dengan pembentukan tim likuidasi. Masa kerja tim likuidasi adalah 5 tahun 180 hari. Setelah masa kerja tim likuidasi habis, masih terdapat sisa aset dan sisa kewajiban BDL UP3 kepada pemerintah. Dalam rangka percepatan pengembalian dana penjaminan, diambil kebijakan serah terima aset BDL UP3 dari tim likuidasi kepada pemerintah CEKI Kementerian Keuangan. Dengan demikian, ada 2 macam aset X BDL yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Yang pertama adalah aset X BDL yang berasal dari dana talangan, dan yang kedua adalah aset X BDL yang berasal dari UP3. Aset X BDL dimaksud diserahkan ke pemerintah untuk selanjutnya dilakukan pengelolaan atau pencairan yang hasilnya diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban BDL kepada pemerintah. Bagaimana rekan-rekan sekalian? Sudah pahamkan sejarah aset X BDL? Kalau begitu, mari kita lanjutkan ke pokok bahasan terakhir, jenis aset X BDL dan cara pengelolaannya.
Jenis aset yang pertama adalah kas. Kas merupakan uang tunai dan atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat dicairkan. Pengelolaan aset berupa kas dilakukan dengan cara konfirmasi dan pencatatan atas penyetoran kas oleh tim likuidasi ke kas negara. Adapun penyetoran kas oleh tim likuidasi telah dilaksanakan ketika penyerahan aset XBDL kepada Kementerian Keuangan. Jenis aset kedua adalah aset kredit. Aset kredit adalah hak pemerintah yang berasal dari tagihan BDL terhadap debiturnya. Pengelolaan aset kredit dilakukan melalui penyerahan pengurusan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN. Jenis aset berikutnya adalah aset inventaris. Aset inventaris merupakan aset berupa barang selain tanah dan atau bangunan, termasuk kendaraan bermotor yang merupakan aset milik BDL. Beberapa contoh bentuk pengelolaan aset inventaris antara lain lelang, penetapan sebagai BMN, dan pemusnahan. Jenis yang keempat adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang yang merupakan aset milik BDL. Adapun pengelolaan surat berharga dilakukan dalam bentuk permintaan konfirmasi kepemilikan, menghadiri RUPS atau RUPO, permintaan pembayaran atas dividen saham atau bunga obligasi, pencairan obligasi, dan penjualan. Selanjutnya adalah aset penempatan pada bank lain atau yang biasa disebut aset penempatan. Aset penempatan merupakan penanaman dana BDL pada bank atau lembaga keuangan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam bentuk pinjaman antar bank, tabungan, deposito berjangka, dan bentuk lain. Pengelolaan aset penempatan dilakukan dengan cara pencairan dan atau penagihan dana pada bank penyimpan. Jenis aset yang terakhir adalah aset properti. Aset properti adalah aset berupa tanah dan atau bangunan, dan atau satuan rumah susun atau apartemen, berikut benda yang melekat dan merupakan satu kesatuan yang merupakan aset milik BDL. Beberapa contoh bentuk pengelolaan aset properti antara lain lelang, penebusan, penetapan menjadi BMN, dan sewa. Nah, rekan-rekan sekalian, itulah sedikit penjelasan mengenai aset XBDL. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.